Ya, jadi PI itu pelajar Islam Indonesia yang kita di situ sama-sama dibentuk, walaupun bicara kualitas mungkin berbeda ya. Dulu, kalau sekarang kan kalian sudah pada pintar-pintar semua. Kalau saya kan masih seperti yang dulu kan. Karena yang berubah pada diri saya itu cuma berada pada fisik. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, ibadah adalah pembentukan karakter pada setiap pribadi. Hebatnya materi-materi yang kita terima dalam pengkaderan itu tidak lain adalah sebenarnya menjadi acuan kita ke depan bahwa memang benar bahwa P itu membentuk karakter. Karakternya itu muslim, cendekia, pemimpin. Atau cerdas, dinamis, penuh iman. Nah, kalau berbicara tentang realitas tapi tidak ada ibadah, itu orang boleh bilang ruangango itu. Atau besar mulut saja. Asbun. Nah, kita dibentuk di pelajar Islam Indonesia. Tidak lain adalah bisa bermasyarakat, memberikan warna keislaman. Ya, bisa pakai masker, tembus itu ke virus. Barusan. Ya ada loh, virus dalam rumah. Jadi, Hai orang Jepang gini. jadi begini, Mana? Belum ada emailnya. bahwa Kehebatan kehebatan seorang ini biru terus ini. datang pada Ini ada. Sini. ketika dia jaga ibadahnya. Dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga hubungannya dengan Allah tentunya menjaga sholat 5 waktu. Baca Al-Qur'an ditambah dengan sholat sunnah dan petang. Kemudian tetap juga menjaga hubungannya secara horizontal, yakni menjaga ukhuwah dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, apa berkurang ini? Kita berapa penggemar ini atau pendengar? Aduh Kak, tadi kan tiba-tiba mati. Nah, saya enggak Sisa tahu. berapa orang ini? Ini sisa 5 orang. Tadi kan 8, sisa 5. Karena tadi tiba-tiba mati, jadi berkurang ya. Mungkin sekarang sementara coba join lagi. Oh, tidak apa. Sementara di join mereka. Oke. Oke, saya lanjut. Islam jangan sampai kita bukan menjadi betul-betul penyelamat atau selamat. Jadi Islam yang kita pahami hati-hati jadi hanya sebatas isi alam. Dulu di pengkaderan PI di Toli-Toli itu saya sering bertanya sama adik-adik, mana yang kalian pilih? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada yang menjawab makan untuk hidup, ada yang jawab hidup untuk makan. Semua jawabannya keliru. Walaupun pertanyaannya itu pilih, tapi ada alternatif pemikiran lain. Ternyata kita hidup ini bukan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kita hidup ini firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Berapa kader PI? Coba teman-teman, berapa kader PI yang sekarang ini masih menjaga ukhuwahnya? Berapa teman-teman PI yang masih menjaga ibadahnya? Karena kita masih bicara kalangan dalam. PI ini hancur, kalau orang lain kasih hancur tidak bisa, berat sekali, susah. Tetapi PI ini hancur, dia punya filosofi bulat telur. Induk ayam ketika dia mengerami telurnya, untuk mengetahui anaknya mau ditetaskan itu, dia cari dulu di mana suara, di mana mulutnya. Dia cari suaranya. Ketika dia dengar, maka baru dia kasih bocor. Begitupun menghancurkan Islam sekarang ini. Yang hancurkan Islam itu dalam, orang dalam. Apalagi realitas sekarang, sudah banyak orang
Nauzubillahi min zalik. Ngaku-ngaku tapi ternyata munafik. Cirinya jelas. Berbicara bohong, berkata-kata dusta, berjanji tidak ditepati, parahnya bila dipercaya berkhianat. Hati-hati. Apalagi new normal sekarang. Saya tidak tahu ini. New normal ini batasannya apa. Karena hanya ganti baju saja. Saya tidak tahu sudah. Lepas dari itu kita kembali saudara yang dimuliakan Allah, kerabat bahasa Indonesia. PII, ya, Pelajar Islam Indonesia, kita ketahui bersama, betul-betul memiliki terbakti yang luar biasa. Ya. Irfandi, Rustam, Mirza, dan yang lainnya itu, ingat betul bahwa PI ini mempersatukan kita. Namun kita ingat, PI itu tempat belajar. Yang kedua, PI itu sebagai wahana penghantar sukses tadi. Yang ketiga, PI itu adalah alat perjuangan. Dan yang keempat itu PI adalah kader umat atau kader bangsa. Nah, ukuran menjadi kader umat itu bagaimanalah bisa berusaha untuk bisa memberikan warna. Ya. Rasulullah dengan akhlaknya saja, orang Yahudi itu masuk Islam. Itu Rasulullah. Jangan sampai dengan keislamannya kita sudah digembleng di organisasi. Ternyata orang Islam sendiri menjauh kepada kita. Menjauh dari kita, ya. Tidak mau berikat. Nah, itu yang tersalah. Intinya, bahwa hidup ini dijalani dengan ibadah. Kesimpulan, saudara, hidup yang Allah berikan ini cuma satu kali. Kehidupan yang satu kali ini penentu apakah kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Di dunia mungkin ya kalau dihitung-hitung kere-kere juga sih. Tapi ibadah tetap terjaga. Seperti saya ini ukurannya katanya begini dan lain sebagainya. Namun ternyata bahwa kita dibentuk di PI itu digiring untuk bisa jadi bahagia. Ternyata standar bahagia itu adalah ketika kita menjaga menjaga dengan baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan sesama. Saudara, perubahan atau realitas yang ada di sekitar itu akan diwarnai oleh diri kita masing-masing. Ketika kita ingin menjadi public figure terhadap diri dan keluarga, apalagi mengarah pada masyarakat, karena orang ini bukan anak-anak lagi seperti kemarin. Mirza dengan keilmuannya, kehebatannya mengelola tanah, ditanam menjadi tanaman yang menghasilkan yang produktif. Di situ tidak lain adalah menggiring bagaimana orang bisa bersyukur. Atau dengan ilmunya itu bermanfaat. Yang jelas, khairun nas nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita punya rumus kehidupan ini, insya Allah walaupun kita sudah tidak ada, kita tetap dikenang dengan kebaikan dan kebajikannya kita. Jangan sampai orang masih hidup, orang sudah maki-maki. Sampai mati, orang masih bawa-bawa. Mungkin begini bahasanya. Orang pas sudah mati. Syukur sekali sudah tidak ada itu si A. Kalau masih ada dia, tidak bahagia orang punya hidup. Tetapi yang kita orang harap adalah, bagaimana kalau orang sudah mati, tetap orang kenang. Subhanallah. Jika masih hidup si A atau si B, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Selanjutnya, saudara, untuk menjadi pribadi yang baik, jangan melihat kepada siapa. Tetapi kata Nabi, ibda' binafsi. Mulailah pada diri sendiri. Ingat, untuk menjadi baik itu, kita sudah dibekali potensi akal dan pikiran. Maka gunakanlah akal itu. Jangan sampai
Hebatnya kita digembleng di bahkan sudah punya titel sarjana. Ingat pesan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya kamu ajak orang pada kebajikan. Kamu seru orang pada kebenaran. Baru kau lupakan dirimu. Padahal kau baca kitab. Kau simpan di mana otakmu? Kau taruh di mana akalmu, kata Allah. Al-Baqarah ayat 44. Berkaitan dengan pandemi, mungkin sudah lewat. Berkaitan dengan pandemi dan apa sekarang COVID, kalau saya mohon maaf, terlalu radikal mungkin kalau saya berbahasa, kondisi sekarang itu hanya akal-akalan. Tidak lain adalah bagaimana kita menjaga hidup sehat, kita menjaga kebersihan. Ingat, di Eropa sudah diberikan gambaran, di media itu sudah jelas. Di Eropa, setiap waktu sholat itu, masjid diperbesar suaranya, azan dan lain sebagainya. Orang di Indonesia, dikasih kecil di suaranya. Tidak tahu apa yang terjadi. Padahal orang ini muslim terbesar. Ingat, saya hanya giring sedikit teman-teman. 2017-2018 itu digiring. Kita azan jangan lagi diperdengarkan atau dikasih besar suara azan. Alhamdulillah tidak berhasil itu isu. Itu edaran. Khatib saja harus punya sertifikasi. Harus diseleksi. Tidak bisa asal ceramah. Nah, itu semua juga tertolak. Nah, dengan pandemi ini, aduh, lebih berbahaya. Betul-betul kita terisolasi. Apalagi dengan program new normal, hati-hati. Semua serba baru. Ketika Anda melakukan pelanggaran, jeruji besi siap menanti. Kesimpulan yang selanjutnya, saudaraku, ingat, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri, keluarga. Kalau dalam konteks konsep kajian, yang dimaksud dengan salah satu dimaksud dengan keluarga, yang terdekat itu adalah dirimu sendiri. Kau punya panca indera, kau punya tangan, kau punya mata dan lain sebagainya. Berkenaan dengan itu, firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin jelas sekali. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, artinya pada hari ini mulut tertutup, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Apalagi kau yang hendak. Dan yang terakhir sebagai penutup, saudara, orang yang tidak tahu kapan orang mati tidak. Olehnya, mari kita jaga dengan ibadah. Kita bangun tegur sapa, ada pulsa, ada data, minimal kirim atau chatting. Assalamualaikum, apa kabar Dinda? Apa kabar Kanda? Apa aktivitas? Bagaimana dengan ibadah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Nasdin. Teman-teman, kerabat juang pelajar Islam Indonesia. Demikian tadi materi ceramah yang disampaikan oleh Kanda Nasdin. Barangkali ada dari teman-teman sekalian untuk bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Sebelum pengajian halal bihalal ini diakhiri begitu. Sebelum meeting juga sudah memperingatkan ya, sekitar 40 menit kan mati biasanya. Nah, seperti tadi kan, tiba-tiba kita enak mendengarkan materinya Kanasli, tiba-tiba mati begitu. Jadi pertanyaan ini saya kasih 1 atau 2 saja. Ustadz Irfandi barangkali ada pertanyaan. Ustadz Irfandi ini sangat aktif ya di grup. Atau misalnya Pak Ustadz Rustam atau Kusbia di MHC. Beliau adalah sekretaris LBH Catur Bakti. Kemudian Kak Agus Arifin dan Eka. Teman-teman yang lain mungkin juga sedang berusaha juga bergabung kembali di sini. Mungkin banyak kendala ya. Dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu tidak masalah ya buat kita. Ya,
2 PO toh? Nah, ya. Rustam, Pak Rustam. Pak Irfandi Apa barangkali. punya itu? 2 saja kalaunya. Barangkali ditutup saja ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih Kanda Raslin sudah hadir ya di acara halal bihalal virtual. Saya kira semoga ini tidak mengecilkan hati kita ya. Meskipun tidak sampai 10 jumlah yang hadir, jauh dari ekspektasi ya. No what. Nah, Pandang ke gelanggang walau seorang, Kanda. Karena respon publik ya sangat bagus sekali nih. Jadi estimasinya saya sekitar 40 orang lah yang hadir. Saya kira juga mungkin banyak hambatan ya. Hujan, jaringan, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat tadi kan ada, walaupun hujan di jalan itu seperti Kak Yardin, beliau langsung bergabung. Itu Kak Yardin itu adalah wartawan senior di Sulawesi Tengah ya. Kalau tidak salah masih ketua AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia ya, Sulawesi Tengah. Beliau sempat hadir. Saya kira ini, bagi saya ini langkah awal ya, bagi kita PI Sulawesi Tengah untuk tetap berkontribusi ya dalam hal misalnya ini masuk lagi Pak Agus Arifin. Artinya begini, meskipun dia entah itu pandemi ya ataupun new normal, aktivitas dakwah itu tidak berhenti. Aktivitas silaturahmi itu tidak berhenti. Kenapa? Karena ada yang namanya teknologi. Jadi kita bisa melakukan silaturahmi secara digital, seminar secara digital, pengajian secara digital ya, secara virtual, secara online. Hanya sholat tidak boleh itu secara online. Itu saya juga tidak tahu kalau ada sholat secara online. Tapi saya kayak rasa gimana itu. Kalau ceramah online mungkin ada, tapi kalau sholat online saya kira nanti banyak pertentangan di masyarakat dan di kalau new normal bisa saja. Oh gitu. Saya kira ke depan mungkin saya coba juga menghadirkan ya, saya lagi-lagi saya mencoba sebagai fasilitator, menghadirkan dialog-dialog yang sifatnya virtual ya. Pak Agus Arifin, ya, terima kasih Pak Agus Arifin hadir. Kali silakan memperkenalkan. Ini Pak Agus Arifin ini yang mana ini? Ya. Pak Agus Arifin barangkali bisa memperkenalkan dirinya. Karena kami juga mungkin belum mengenal dengan baik Pak Agus Arifin ya. Dipersilakan Pak Agus Arifin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan masih di kantor. Saya posisi di Papua Sorong, Papua Barat. Iya, kita sudah lama ini mungkin nggak pernah silaturahmi di KBPI ya. Sehingga hari ini merupakan satu kebahagiaan bisa berkumpul walaupun hanya di dunia maya. Nah, saya juga mungkin dengan teman-teman di Toli-Toli nggak begitu terlalu dekat ya, cuman saya bahagia karena adik-adik kita begitu eksis sampai sekarang di Toli-Toli dan saya cukup sering mendengar namanya Mas Mirza Bahtiar ini. Gitu. Sekilas update ke belakang bahwa dulu kami sering bersama dengan Kak Sujaun, bersama Kak Tawoni, bersama Kak Jamal, Ita Malaba, Atang, Mas Roni Kerompol, dan juga teman-teman seangkatan saya, Mas Lutfi dan masih banyak lagi, mungkin saya nggak sebutkan, Mas Saripudin Bedu. Nah, kebetulan kami juga satu kampus di Fakultas Pertanian. Oh, Tadulako, Kak. Dulu, ya, kami di Tadulako. Saya di Agro.
Senior saya ini di Fakultas Pertanian. Mas Mirza di mana? Di agro juga? Ayo agronomi Kanda. Ya agronomi. Saya sering dengar Alhamdulillah. Kanda. Iya, iya, iya. Saya hanya dengar nama saja. Iya. Jadi ini banyak teman-teman kita. Kebetulan saya di SMA Muhammadiyah dulu, di SMA Muhammadiyah Al-Haqs itu. Tahun 85 kami tamat di situ. Kami masuk pakai jalur PMDK dan kami dibina sama Pak Jamaluddin Kantau di situ dan juga Jamaluddin Hadi. Mohon maaf Begitu ini, mungkin Kak. sekilas. Ya, Di mana Anda sekarang ini? saya di Papua, Sorong. Wah, seru. Masya Allah. Luar biasa. Sampai Papua ini. Hmm. Jauh di mata, jauh di jarak, tapi dekat di laptop atau dekat di HP. Sama. Teknologi semua ya. Soalnya saya Maaf. di KB di, Ya, di silakan. grup itu. Saya lihat di grup itu luar biasa. Yang mana nih Kak Agus ini? Alhamdulillah baru saya lihat ini. Kepada info Kak, saya PI pertama Kabupaten Toli-Toli, Bol Toli-Toli. Iya, iya, iya. Hasil Iya. subhanallah. Siapa tahu kan bisa jalan-jalan ke Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol. Insya Allah. Di Amin, sana amin. ada sahabat saya, banyak ya sahabat-sahabat sana. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Gitu. Saya Di lama antaranya di, siapa, Kak? ya, Siapa di antaranya yang di Buol yang masih diingat? ada dulu teman kuliah di IAIN, cuman dia sudah lama nggak pernah kontak lagi. Beberapa teman, saya juga sudah banyak lupa nama-namanya. Yang jelas Oh, teman-teman itu banyak sekali gitu. Seiring perjalanan waktu dari SMA itu saya setelah kuliah kemudian saya merantau dulu ke Papua, ke Ternate ya. Dari Ternate kemudian saya balik, kemudian masuk bergabung dengan Trakindo gitu. Mungkin kalau lihat backgroundnya ini ada alat berat di belakang ini di foto ini. Nah ini kami bergabung di Trakindo. Setelah itu di Palu sekitar 7 tahun hijrah ke Lombok, NTB. Kami tugas di sana di Mining Internasional. Kebetulan perusahaan kami ada kontrak dengan International Mining di sana. Selama itu saya di sana 12 tahun di NTB. Makanya nggak terlalu aktif lagi. Saya nggak tahu perkembangan sampai saya kembali lagi ke Sulawesi Tengah, tapi berada di Luwuk. Waktu itu 5 tahun di sana saya. Setelah dari Luwuk, berangkat ke wilayah Manokwari. luar Dari biasa. Manokwari baru pindah lagi ini. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita ketemu. Mudah-mudahan tahun depan lah kita bisa Insya Allah. sudah aman. Insya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Silakan. Ya, makasih Kanda Agus Arifin. Alhamdulillah berkat Zoom kita bisa silaturahim yang sebelumnya hanya ditahu lewat cerita-cerita ya, ataupun lewat keaktifan di sosial media. Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus berlanjut secara virtual, mungkin dalam bentuk seminar, diskusi online, atau misalnya pengajian. Cuma tinggal diatur jadwalnya ya, apakah tiap minggu sekali begitu. Mungkin secara bergantian yang isinya, seperti Kak Nasdin, Kak Jamaluddin Hadi, Kak siapa lagi ya, Kak Topan, Samudin, Topan kecil, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Sudah ada peringatan dari Zoom untuk segera dimatikan. Ya. Jujur saja, saya kalau bicara di mukanya kader itu terbata-bata dan tertati-tati. Oh, itu ya. Karena yang saya tahu ini, walaupun bagaimana anak-anak PI itu luar biasa. Apalagi ada senior-senior seperti Kak Agus Arifin. Masya Allah.
Makanya ada statement menyatakan itu, kader PI itu tidak laku itu dia di PI. Tapi kalau di luar, diperebutkan dia. Kalau di PI itu dipakai. Realitas begitu. Oke, itu sekedar info, Mirza. Ya, realitas begitu memang. Ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan virtual selanjutnya. Terima kasih Kak Nasdin, terima kasih Ustadz Supriyadi M. Hasim, Ustadz Irfandi, dan Ustazah Eka Siti Sawalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.